Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ica Riana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar semester 3 kelas C. Oke, topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gerak bidang datar kasar dan gerak bidang datar licin. Oke. Di sini kita sudah ada di tampilan scratch gerak bidang datar kasar. Oke, ini akun milik saya dan saya sudah mengaturnya dengan menggunakan dua sprite atau dua objek. Yang pertama, objek 1 untuk menjelaskan dan perkenalan, kemudian objek 2 untuk menerangkan rumusnya. Begitu. Oke, ini kali ketiga saya menjelaskan sprite, menjelaskan tentang teknik penggunaan scratch beserta praktikumnya. Jadi dimohon teman-teman paham dulu ya, sebelum menggunakan harus dipilih variabel yang tepat. Di sini ada banyak sekali dan masukkan rumus yang sesuai. Ingat, rumus yang sesuai, karena kalau tidak sesuai itu nanti hasilnya tidak akan jalan, tidak akan sesuai juga, tidak akan membawakan hasil gitu. Oke, itu dimulai dari ketika bendera hijau diklik. Oke, langsung ke ganti kostum 1 untuk sprite ini, kemudian pergi ke titik minus 179, Y-nya 52. Oke, nanti bisa dilihat di gambarnya. Kemudian ini penjelasannya. Lanjut ke sprite kedua, kita bisa menambahkan ini juga sama dan tunggu 15 detik untuk menyelesaikan penjelasan atau keterangan tadi. Kemudian tambahkan atau buat variabel terlebih dahulu. Usahakan hafal rumusnya untuk menyesuaikan. Nah, XO saya memilih min 152, Y0 nya 0 tadi, X0 min 152, Y0 min 32, V0 yaitu 0,5, kemudian T nya sebesar 0, F nya 27, M nya 4, kemudian koefisien kinetisnya 2. Sedangkan G atau gravitasinya saya bulatkan menjadi 10. Bisa digunakan dengan 9,8 atau 10 ya. Kemudian kita masuk pada rumus FK, yaitu koefisien kinetis dikali M dikali G. Nah, di sini bisa ditambahkan langsung variabelnya, dipindahkan di sini. Yang pertama kali hijau ini tambahkan operator terlebih dahulu untuk memudahkan gitu. Selanjutnya ada A. A itu apa? A itu percepatan. Begitu. Rumusnya F min FK per M. Oke. Nah, jika kalian bertanya adanya koefisien kinetis itu untuk apa? Nah, benda kan akan bergerak. Nah, jika ada koefisien kinetis, benda itu akan tertahan atau ditahan oleh gaya gesek kinetisnya. Jadi, semisal benda saya bergerak dari sini sampai sini, berarti ke arah kanan ya, dan dia memiliki gaya itu F. Nah, sedangkan jika ada koefisien kinetisnya, benda ini akan semakin lambat dan tertahan karena koefisien kinetisnya itu bergeraknya ke kiri, jadi berlawanan arah. Oke, sampai sini paham? Kemudian lanjut ke bawah untuk mengatur beberapa penempatan titiknya. Nah, ini ada buktinya untuk titiknya. Kemudian rumus lagi pada XT dan YT. Nah, rumus XT sendiri X0 plus V0 dikali T plus 1/2 ya harusnya. Namun di sini dibuatkan jadi 0,5 dikali A T kuadrat. T
kuadrat itu bisa T dikali T. Kemudian pilih ya T-nya sebesar apa. Nah, saya memilihnya min 32. Oke, lanjut. Bisa menambahkan suara, kemudian ubah T-nya atau waktunya sebesar 0,2. Nah, di sini saya menambahkan sedikit penjelasan untuk penutupnya. Oke, lanjut saja kita ke percobaannya. Mari. 1, 2, 3. Halo. Oke, ya. Oke. Bagaimana ya kira-kira? Nah, wow, tadi ada bunyinya ya. Nah, di sini terlihat penjelasannya. Ya, hilang. Gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, oke. Ya. Oke. Nah, di sini penjelasannya lagi, bisa disimak dengan baik ya. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Nah, di sini menunjukkan kerenggangan karena gerak bidang datar kasar itu ada 3 kondisi, di mana didorong atau ditarik dengan gaya mendatar, atau benda yang ditarik dengan gaya miring, atau yang ditarik atau didorong dengan gaya miring ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan gaya dorong. Gaya dorong itu gaya dorong atau gaya tarik mendatar. Di sini mendatar ya. Jadi gaya dorong yang F-nya ini bendanya kan bergerak nih. Nah, maka benda ini mengalami percepatan gitu. Percepatannya itu A tidak sama dengan 0. Jadi dia punya percepatan, bukan 0 berarti ya. Nah, kemudian pada percobaan ini ada nih gaya geseknya. Apa sih gaya geseknya? Gaya gesek yang ada di sini yaitu gaya gesek kinetis atau FK. Nih, FK ya. Mana tadi? FK di atas. Nah, di sini. Jadi di sini gaya gesek kinetis. Jadi, koefisien gesek kinetis antara permukaan benda dengan bidang adalah mu k. Begitu ya, teman-teman. Oke, dari kesimpulan dari percobaan tadi dapat diambil yaitu jadi gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Jadi besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaannya kedua bidang yang bersentuhan, ini dengan ini. Begitu. Nah, ketika benda mulai bergerak, maka ininya akan gaya geseknya itu akan bekerja gitu. Nah, jika tidak terdapat gaya geseknya, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju, nggak berhenti. Jadi nggak ada perlambatan gitu. Jadi nggak bakal berhenti karena tidak ada gaya gesek yang melambatkannya seperti di luar angkasa gitu, teman-teman. Oke, sekian dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi nih sama aku. Kali ini
kita membahas tentang bidang datar, gerak bidang datar licin. Oke. Nah, di sini saya hanya menampilkan satu sprite. Nah, di simulasi ini saya menggunakan sprite atau objeknya yaitu hati. Nah, hati itu jadi sesuka kalian ya. Nah, di sini biasa itu harusnya bendanya kotak. Cuma saya membuatnya hati saja karena variasi saja. Sebenarnya ini bendanya harusnya kotak untuk bisa bergerak lebih lambat gitu atau lebih cepat karena kan ini gerak bidang datar licin ya. Oke, di sini kita lanjut saja untuk memilih latar serta besaran sprite-nya X dan Y-nya. Kemudian bisa menambahkan variabel. Di sini. Oke. Nah, di sini bisa dicek semua atau bisa beberapa saja untuk menampilkannya di sini. Kemudian dirapihkan saja. Oke, lanjut saja kita penjelasan di sini. Saya menggunakan X0 nya yaitu minus 181, Y0 minus 99, V0 0,5, kemudian T-nya itu 0, F-nya itu atau gaya yaitu 25, kemudian M masa benda itu 5, kemudian A atau percepatan menggunakan rumus nih. Kita mulai menggunakan rumus yaitu F per M. Kemudian kita pergi ke X0 dan Y0. Nah, ini bisa dipilih sesuai kalian ya angkanya, tapi harus rumus yang ada untuk penempatan minus dan plusnya. Kemudian diatur nih ininya untuk menambahkan kesan jejak pada scratch-nya ini. Kemudian ditambahkan variabel ulangi sampai bentuk pinggir. Nah, dia di sini jadi tidak menjalan ke ruangan lain gitu. Kita atur lagi xt dan yt sama ya, tadi juga ada xt dan yt. Kemudian mulai suara. Nah, ini bisa dipilih menggunakan pop gitu, bebas. Oke, kemudian T1 itu sebesar 1 ya, jadi bisa diganti sesuainya. Kemudian apa sih rumus xt itu? Xt di sini kan ada x0 plus v0 plus x0 plus v0 dikali t plus 1/2 seharusnya, tapi bisa juga ditulis dengan 0,5 dikali a t kuadrat. T kuadrat yang itu berarti a t kali t. Oke. Jadi paham ya, di sini F itu gaya, kemudian M itu massa benda, kemudian A itu percepatan. Rumusnya di sini rumusnya. Oke, ini rumus XT-nya. Kemudian lanjut pada percobaan ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Di sini terlihat ya. Di sini awalnya rapat, cukup rapat, kemudian makin lama makin renggang, semakin renggang karena percepatan mempengaruhi lintasan geraknya gitu. Jadi ada percepatannya. Nah, di sini itu nggak ada koefisien kinetis ya, karena hanya berlaku di bidang datar kasar. Karena tadi kan gerak bidang datar kasar kan hampir miripnya seperti ini, tapi di gerak bidang datar kasar itu berlaku hukum Newton karena dia itu ada gaya geseknya, ada koefisien gesek kinetisnya. Jadinya titiknya itu semakin renggang, tapi geraknya dia semakin lambat gitu karena diperlambat oleh gaya geseknya itu sendiri gitu. Jadi kan arahnya kita ke kanan nih, gerak datarnya ke kanan, tapi dia diperlambat oleh karena ada percepatan dan gaya geseknya. Kalau yang tadi di bidang datar kasar ya, ingat bidang datar kasar tadi. Nah, sedangkan yang di sini ini bidang datar kasar. Nah,
Di sini rapat sekali, kemudian di sini berjaraknya. Mulai berjarak. Nah, sedangkan pada bidang datar licin jaraknya sangat renggang. Wow, berbeda jelas ya, karena tidak ada koefisien kinetis pada bidang datar licin gitu. Oke, jadi dia tetap bergerak pada X dan Y karena di sini kalian sudah mengaturnya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oh ya, jika tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan melalui komentar atau bisa menanyakan secara langsung di kontak saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, juga ramaikan YouTube saya dengan like kalian. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di videoku selanjutnya.